Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Mukarram Fadilatul Ustad Dr. Samsudin Arif. Nashkurukum sad jazilan wa jazakumullah khair ala itsani hadhihi al-fursa saminah sa'unabbi'ukum hadhihi maqalati tahtal unwan Secret Science and Environmental Crisis and Islam Perspective. Indah Said Hussein Nasr. Krisis ilmu pengetahuan sakral dan begitu juga krisis lingkungan menurut Said Hussein Nasr dalam perspektif Islam. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Fil muqaddimah dalam dalhan yakni dalam ilmu pengetahuan yang sakral serta krisis lingkungan yang terjadi di muka bumi saat ini adalah tidak lepas daripada campur tangan daripada makhluk yang ada di muka bumi sendiri. Yaitu bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, eh, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 126. Ini sebagai pendahuluan, begitu juga disampaikan dalam ayat selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Rum ayat 41. Di sini eh, sebenarnya Islam memiliki pandangan yang sangat sakral kepada kepada krisis ilmu pengetahuan sakral maupun lingkungan, yakni bisa kita lihat daripada adanya fatul iman, kebersihan beriman. Islam itu sendiri sayangnya sangat mencintai dan memperhatikan, bahkan memberikan aturan-aturan yang sedemikian rupa untuk menjaga melestarikan lingkungan, bahkan ilmu pengetahuan. Kemudian bahkan kecilan ini muncul dalam para penyair-penyair seperti yang Al-Wahis letakkan di sini, yaitu salah satunya dari penyair Persia, yaitu uh, Sa'di Syaroji, yang menuliskan baitnya yang berkaitan tentang ini, yaitu aku bergembira dengan alam semesta karena alam semesta mendapat kegembiraan darinya, aku mencintai seluruh dunia karena dunia ini miliknya. Kemudian ada pula juga setelahnya penyair Yunus Emre yang dari Turki. Ada sebuah karyanya menuliskan sungai-sungai di surga mengalir dengan kalimat Allah Allah, dan setiap burung bulbul yang bercinta bernyanyi dan bernyanyi Allah Allah. Ini merupakan beberapa dari banyak penyair-penyair yang menggambarkan betapa kecintaan Allah dan kecintaan, maksud saya kecintaan Islam kepada alam, untuk senantiasa untuk menjaga bahkan melestarikan, kemudian mengetahui bahasanya semua segala sesuatu yang ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia adalah hanya titipan. Maka jika barang titipan itu tidak dijaga dengan baik, maka yang sang penitip atau penciptanya begitu akan marah atas apa yang dilakukan kepada orang yang dititipi, yaitu kita sebagai manusia, makhluk yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan ini juga sangat mendalam. Bisa kita lihat bahwasanya semua segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya berzikir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lihat dan bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan, Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu samawati wal ard wa min fihin wa in syai'in illa yusabbihu bihamd walakin la yafqahun tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang tidak, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu apapun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat 44. Hal ini menyampaikan bahwasanya seluruh apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lah apapun yang ada di muka bumi untuk seluruh umat manusia, terkhususnya Islam, untuk menjaga dan melestarikannya eh, agar selalu terjaga, dan segala hikmah-hikmah dari penciptaannya itu sesuai dengan ajaran Islam, tujuannya kemudian dapat digunakan dengan sebaiknya oleh manusia itu sendiri. Kemudian begitupun yang terjadi adalah dalam
Masyarakat Islam tradisional selalu dikenal karena dalam masyarakat tradisional Islam ini eh, ada terjadi tuduhan-tuduhan kritikus Kristen terhadap Islam sebagai penganut notarisme, yang mana di sini maksudnya adalah Islam ini tidak memiliki anugerah ilahi sebagaimana yang sering dipisahkan dengan tegas dari alam dalam teologi Kristen arus utama. Padahal dalam ajaran Islam mengenai alam dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa membahas konsep Islam dengan manusia, yang dalam berbagai agama tradisional selalu dipandang sebagai penjaga alam, tetapi kini telah menjadi perusaknya. Jadi manusia seakan-akan merasa perubahan ini terjadi karena peradaban modern yang telah mengubah perannya dari makhluk hidup yang turun dari surga dan hidup selaras dengan bumi menjadi makhluk yang menganggap dirinya telah naik dari bawah dan kini menjadi predator serta pemusnah yang mematikan bagi bumi. Nah, dalam Islam menganggap bahwasanya manusia sebagai khalifah, yang kita sama kita bisa dalam Al-Qur'an yang ini berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia salah satu penciptanya untuk menjadi pemimpin khalifah di bumi ini. Tapi yang terjadi sekarang adalah sesuai dengan ayat yang di Allah yang Bahis sampaikan di awal tadi, bahwasanya manusia itu sendiri yang senantiasa sebenarnya diciptakan sebagai khalifah dan pemimpin, namun yang terjadi adalah banyak yang sebaliknya yang merusak dan semacamnya. Kemudian dalam hal ini juga konsekuensi dalam perspektif terhadap hubungan antara manusia dan lingkungan dalam Islam tradisional dan Barat modern. Di sini dalam dunia Islam tradisional karena asas manusia tidak pernah diabsolutkan, hak-hak manusia tidak pernah dibuat mutlak dengan melupakan hak Tuhan dan juga makhluk lainnya. Dengan dalam Barat modern, manusia Barat modern berbeda dengan Muslim tradisional atau bahkan Kristen tradisional. Tidak merasa berhutang budi kepada siapapun atau apapun. Ia juga tidak merasa bertanggung jawab kepada makhluk lain di luar angkasa. Maksud Al-Bahya adalah makhluk lain di luar sesama manusia. Kemudian dalam selama 1,5 abad terakhir ini, dua suara dari dunia Islam paling didengar oleh Barat, salah suara kaum reformis atau fundamentalis. Di sini disebutkan yang pertama mencakup gerakan seperti Wahabisme dan Salafisme yang menentang Barat dan membela sakralitas hukum ilahi syariah. Mereka berusaha membangun kembali masyarakat yang diatur sepenuhnya oleh hukum ini. Kemudian yang kedua adalah suara kaum modernis. Suara kedua ini adalah suara kaum modernis yang sejak awal abad 19 secara konsisten membela ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Kekalahan Mesir atau Napoleon pada tahun 1998, diikuti oleh kekalahan Ottoman dan Persia oleh kekuatan Eropa serta perkuasa India oleh Inggris, memicu krisis politik, budaya dan keagamaan di dunia Islam. Para pemimpin politik seperti Muhammad Ali dari Mesir mengirim pelajar ke Eropa untuk belajar ilmu militer Barat. Sementara itu, kaum pemikir modernis tidak hanya menerima tetapi juga mengidolakan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat yang mereka anggap sebagai kunci kekuatan Barat. Kemudian di sini juga Al-Bais menunjukkan bahwasanya bahkan seperti tokoh seperti Jamaluddin ad-Din Al-Afghani bahkan menyamakan ilmu pengetahuan Barat dengan ilmu pengetahuan Islam, meskipun pada kenyataannya ilmu pengetahuan Barat memiliki kerangka filosofis yang sangat berbeda dan tidak menerima prinsip-prinsip metafisik dalam Islam. Kemudian mengapa dunia Islam tidak lebih berhasil dalam menghindari krisis lingkungan? Di sini salah satu faktornya itu faktor ekonomi dan politik yang menghalangi umat Islam untuk lebih memperhatikan ajaran tradisional mereka tentang lingkungan sangat kompleks dan membutuhkan pembahasan tersendiri. Selain itu ada masalah seperti inovasi dan penerimaan teknologi Barat yang hingga kini sangat merusak lingkungan alam. Dunia Islam berada di pihak yang menerima teknologi yang terus berubah, memastikan dominasi melalui inovasi yang terus-menerus. Tidak ada waktu untuk menyelesaikan teknologi yang sudah ada agar memiliki dampak lingkungan yang minimal tanpa tekanan ekonomi yang sangat besar bagi sebagian besar negara Islam. Jika tujuan banyak pemerintah Muslim adalah hanya mengejar ketertinggalan. Kemudian di sini ada satu faktor yang penting lain yang harus disebutkan dalam konteks dunia Islam, dominasi kolonial Barat, yaitu adalah dominasi kolonial Barat tidak hanya menyebabkan eksploitasi ekonomi dan memperkenalkan ekonomi Barat kelas 2 ke dunia Islam, tetapi juga mengabaikan banyak dunia Islam, tetapi juga mengabaikan banyak negara Muslim, meninggalkan sebagian besar hukum ilahi atau syariah. Eh, Beberapa elemen yang membedakan Islam saat ini dengan sivitas Barat dalam kaitannya dengan krisis lingkungan adalah pertama, di Barat ada kebutuhan untuk merumuskan kembali teologi Kristen tentang alam dan masyarakat yang selama beberapa abad mengalami pelemahan iman keagamaan, di mana teologi telah menyerahkan ranah alam kepada ilmu pengetahuan dan menjauh dari perhatian serius terhadap dimensi sakral dari bentuk fenomena alam. Sedangkan di dunia Islam, asal mula masalah teknologi yang berdampak pada lingkungan berasal dari luar dunia Islam. Para pemimpin intelektual dan spiritual di dunia Islam harus menghadapi tidak
tidak hanya masalah internal mereka sendiri, tetapi juga tantangan yang terus-menerus muncul dari luar peradaban mereka, namun ada juga keuntungan dalam sisi Islam. Di sana agama masih sangat kuat dan lebih mudah untuk mengajak masyarakat kembali pada kesadaran religius mereka dalam upaya menyelesaikan krisis lingkungan. Kemudian kesimpulan dalam al-bahis fi hadzal unwan huwa yang pertama, program pertama yang mungkin mesti dilakukan dalam masyarakat tradisional Islam, yakni untuk program adalah merumuskan dan mengkomunikasikan secara jelas dalam bahasa kontemporer kebijaksanaan Islam yang abadi mengenai tatanan alam, signifikansi keagamaannya, serta hubungannya yang erat dengan setiap aspek kehidupan manusia di dunia ini. Program ini harus mencakup penilaian kritis terhadap ilmu pengetahuan modern dan paham saintisme, serta memahami signifikansi ilmu pengetahuan Islam tradisional bukan hanya sebagai bagian dari sejarah ilmu pengetahuan Barat, tetapi juga sebagai bagian integral dan transisi intelektual Islam. Kemudian dalam program kedua adalah meningkatkan kesadaran terhadap ajaran syariah mengenai perlakuan etis terhadap lingkungan alam serta memperluas penerapannya kapanpun diperlukan secara dengan prinsip syariah itu sendiri, selain memperlakukan undang-undang sipil terhadap tindakan penjambaran seperti yang dilakukan di Barat. Negara-negara Islam harus menonjolkan perintah-perintah yang syariah tentang kepedulian terhadap alam serta kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan, sehingga hukum lingkungan akan dipandang oleh umat Islam sebagai sesuatu yang memiliki makna keagamaan. Perlakuan etis terhadap lingkungan dan dunia Islam tidak dapat dilakukan tanpa menekankan ajaran hukum ilahi serta konsekuensi etis yang religius bagi jiwa manusia jika ia memperlakukan lingkungan alam serta sewenang-wenang dan hanya mengeksploitasinya dengan keserakahan dan tidak terkenali. يمكن هذا الذي استطاعه الباحث أن يلقيه أستعفيكم من النقصان والخطأات. أشكركم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.